Baik, saya akan ke Bang Rey. Bang Rey, kemudian ada pembelaan dari Mas Kris sebagai Ketua Komisi 2 bahwa nggak ada, ini justru bagian dari perpanjangan fungsi pengawasan yang dimiliki DPR. Tapi juga sebentar, kayaknya nggak semudah itu kemudian rakyat percaya. Ada intervensi, ada bahkan kemudian melihat ada pihak-pihak yang menjadi target tertentu dengan adanya tatip DPR yang baru ini. Bagaimana Bang Rey melihatnya? Ya, kalau bahasa yang agak ringan sedikit, karena DPR-nya malas ini ngawasin pemerintah, jadi ujung-ujungnya ke lembaga gitu loh Pak. DPR-nya itu kan semuanya bersama dengan pemerintah. Udah saling merangkul gitu. Jadi tinggal satu lagi nih. Nggak ada yang ngawasin pagar bambu, nggak ada yang ngawasin soal efisiensi, ya kan, nggak ada yang ngawasin soal MBG macam-macam, supaya kelihatan kerja, awasi lembaga-lembaga deh gitu. Jadi diarahkannya ke sana gitu loh. Tapi kan bikin pro dan kontra ya kan, bikin sensasi lagi. Bang Rey percaya nggak bahwa ini memang penambahan pengawasan, tidak perlu dicurigai tendensi dari revisi penambahan ini? kewenangan, karena kewenangan mereka itu kan cuma 3, ya kan, anggaran, pengawasan, dan juga legislasi. Iya. Pengawasan yang dimaksud itu ya merujuk ke undang-undang besarnya itu kepada pemerintah, bukan kepada lembaga-lembaga yang pemerintah lain. kan, gitu. Itu yang dimaksud gitu. Iya. Apalagi kalau kita baca tadi redaksi dari bunyi pasal itu. Iya. Misalnya kan akan ditindaklanjuti dengan mekanisme yang berlaku. Mekanisme yang berlaku di DPR itu kalau DPR mengatakan pemerintah loh ya, melakukan tindakan katakanlah yang tidak sesuai dengan undang-undang, mereka menggunakan 2 hak yang lain atau 2 kewenangan yang lain, interpelasi atau satu lagi angket. Ya. Itu artinya merujuk ke pemakzulan. Iya. Kalau mekanisme itu dilakukan, Iya. itu artinya Ketua MK, anggota MK, KPU, DKPP itu akan nanti maju ke meja pengangketan gitu loh. Jadi ada satu alat lagi, tools dari DPR. Ada 2 minimal yang bisa dilakukan. Kan disebutkan di redaksi itu kan dilalui dengan mekanisme yang berlaku. Mekanisme di DPR itu begitu. Kalau kita mengatakan, you melanggar undang-undang loh. Kita angket nih, kalau enggak kita interpelasi nih. Setelah interpelasi, hak menyatakan pendapat. Kalau hak menyatakan pendapat, ya anggap angkat. Kan itu mekanisme di DPR kan. Nah, enggak kebayang sama kita. Misalnya ya, ketua DKPP, ketua MK gitu ya, KPU macam-macam itu. Lalu diangket dan setelah diangket kemudian DPR melakukan menyatakan pendapat. Di mana itu? Kalau kemudian contoh yang diberikan oleh Mbak, saya mau tanya dulu, di mana di dunia ini DPR menggunakan hak menyatakan pendapat pada lembaga negara gitu loh, bukan kepada eksekutif? Iya, harusnya tidak. Iya makanya satu, ya misalnya nih. Oke, kami munculkan lagi ya. Kami munculkan lagi. Nah ini nih. Nah ini lembaga-lembaganya. Ada BI, BPKH. Jadi gini aja nih. Jadi nanti DPR akan memanggil gubernur BI dan sebagainya itu. Contohnya? Mereka tidak puas, lalu dipergunakan hak interpelasi. Nggak puas, lalu hak menyatakan pendapat. Dan setelah itu mereka mengatakan, you diberhentikan. Itu mekanisme di DPR. Kan sifatnya rekomendasi, jawabannya kan adalah itu. Nggak ada ujungnya pencopotan. Iya, bahasa mau mereka sebut bahasa, coba kembali ke teks undang-undangnya tadi itu. Oke, kami putarkan, silakan. Ya, kita tunggu ya. Coba kembali ke teks tatipnya. Oke, sambil kami siapkan, Bang Rey, teksnya revisinya. Di situ, setelah pasal 228A ayat 1, ayat 2-nya itu, putusan itu bersifat mengikat. Kata mengikat itu penting. Oke, ini ayat 2-nya. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kata mengikat itu nggak bisa disebut rekomendasi. Jadi sudah tinggal eksekusi. Kalau kata mengikat itu hubungannya dengan putusan. Iya. Putusan hakim ya mengikat. Putusan pengadilan mengikat, putusan DPR mengikat. Mengikat itu kan daya laku ya. Iya makanya. Begitu, kan? Jadi bahasa yang lain itu artinya orang tidak boleh keluar dari putusan itu. Dan kalimat redaksi mengikat ini hanya berlaku untuk lembaga-lembaga di luar yang disebut dengan eksekutif. Sementara presidennya pun mereka tidak mengatakan ini. Iya, mereka tidak mengatakan bahwa putusan mereka itu bersifat mengikat. Kenapa? Karena semua produk putusan di luar ketentuan legislasi itu politik. Karena yang namanya politik nggak ada yang disebut dengan mengikat dan sebagainya. Nah, yang lebih unik nanti misalnya begini, kalau DPR lalu
memanggil, hendak melakukan hak menyatakan pendapat sebagaimana yang sudah di sini, ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ya. Dan mekanismenya itu tuh. Ya. Nah, si ketua BI, Kapolri, Kepala BIN, Presiden perintahkan untuk tidak datang. Ya. Lalu yang mereka angket itu siapa? Oke, baik. Mas Riki silahkan menjawab, mungkin tadi menanggapi statement dari Bang Rey. Apakah bisa skenarionya sampai sejauh itu? Kita bisa berdebat soal apa yang dimaksud dengan mekanisme yang berlaku. Dan mengikatnya itu yang... Ya. Oh iya, kalau mengikat begini Afi, bunyi evaluasi itu kan beragam. Ada evaluasi terkait dengan kinerja, ada evaluasi terkait dengan personal-personal ya, yang kemudian dulu melakukan uji kepatutan dan kelayakan. Saya kira rasional aja kok. Dulu kita lakukan uji kepatutan dan kelayakan, kita nyatakan lulus. Lalu begitu mereka menjabat dilakukan evaluasi, norma-norma aja, nggak ada masalah terkait dengan itu. Nah, dan kalau kita baca seluruh ketentuan undang-undang ya, terkait dengan jabatan pejabat publik, terutama mereka yang berasal dari komisi-komisi negara independen itu disebutkan bahwa mereka dapat dilakukan pergantian antar waktu. Misalnya, saya tidak mengarah ke situ. Salah satu alasannya adalah selain misalnya meninggal dunia, berhalangan tetap, ya, melakukan misalnya pelanggaran terhadap pidana, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, DPR itu pada wilayah hanya melakukan evaluasi. Lalu siapa yang kemudian menindaklanjuti ini? Ya kita ikuti berbagai macam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan lembaga atau badan yang tadi kita sebutkan. Ada undang-undang BI, ada undang-undang KPK dan seterusnya. Saya menyatakan ya, karena di Tatip tidak ada, saya menyatakan yang berhak kemudian untuk menindaklanjuti hasil evaluasi DPR setelah kami laporkan ke pimpinan DPR. Itu adalah presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena begitu kami dulu paripurnakan, kami serahkan kepada presiden, presiden mengangkat dan presiden mengambil sumpah sebagai kepala negara dan atau kepala pemerintahan. Jadi mekanisme yang dulunya dilalui fit and proper paripurna presiden, sekarang evaluasi, sampaikan ke pimpinan kemudian presiden. Semudah itu. Saya mau tanya Bung Rifki. Silakan. Kami mendengar informasi ya yang bersiliweran, makanya saya mau tanyakan, benar gak salah satu rekomendasi dari Komisi 2 terhadap DKPP itu adalah penonaktifan? Tidak ada. Oh tidak ada. Tidak ada penonaktifan terhadap komisioner DKPP. Isi laporan kami kepada pimpinan hanya evaluasi terkait dua hal, institusi dan evaluasi terhadap orang per orang terkait apa yang kami tanyakan dan apa yang mereka klarifikasi. Di luar itu tidak ada. Jadi belum ada usulan untuk penonaktifan. Tidak ada rekomendasi yang seperti itu. Oke, baik, clear. Saya kembali ke ini menarik segini. Nanti gimana? Nanti bisa ditambahkan ya, gini. Misalnya nih kita kasih contoh nih MK. MK itu kan sumbernya 3. Dari kehakiman, dari DPR dan pemerintah. Ini yang mau disasar evaluasinya siapa? Dari yang mana? Dari 3 ini. Sebab dari MA itu kan nggak di fit and proper test DPR kan? Betul. Yang dari presiden kan nggak di fit and proper test. Hanya dari DPR saja? Hanya dari DPR. Jadi mereka bisa mengevaluasi 2 atau 3 hakim Mahkamah Konstitusi, yang lainnya tidak bisa. Dalam satu lembaga tuh. Kan unik. Jadi campur tangan dalam satu lembaga ada bisa campur tangan 2 atau 3 hakim MK yang fit and proper test melalui DPR gitu kan? Yang melalui DPR itu kan hanya sebagian. Sebagiannya kan langsung melalui dari utusan dan MA, juga pemerintah. Utusan pemerintah. Nah sekarang kalau mereka menggunakan pasal ini, yang mau dievaluasi itu dari hakim-hakim MK ini siapa? Ya tentu dari DPR. Asumsinya yang dipilih oleh DPR. Loh, kok hakim yang lain nggak bisa? Iya, jadi aneh kan? Oke, ada perbedaan. Nanti Prof yang jawab. Baik, supaya nggak terlalu tinggi nih Prof ya. Bagaimana melihat? Apakah kemudian kalau tadi sempat statement dari Bang Rey melihat ayat 2 soal mengikat, soal kemudian dievaluasi, mekanisme yang berlaku, bagaimana menjelaskan bahwa apapun proses yang dilakukan nanti oleh komisi-komisi menggunakan revisi tatip yang baru ini tidak seperti yang dikhawatirkan Bang Rey dan juga Bang Lusius? Iya, saya kira begini, itu udah jelas ya. Pertama perlu dipahami substansi dari tatip itu kan internal. Iya. Internal. Iya. Dialah prosedur giving namanya ya. Nah, internal sesungguhnya substansi internal itu tidak berlaku keluar.
Ini tatip. Tetapi efek dari tatip ini yang jadi unik ini. Ini berlaku mengikat keluar ini. Ya. Non DPR ya, non DPR berlaku non DPR. Iya, padahal tatipnya tatip DPR nah, dalam nih. konteks ilmu perundang-undangan sebenarnya ini mengacu tidak kepada undang-undang Susduk MPR DPR. Ya. Di situ mengatur soal tugas wewenang DPR. Mengacu tidak? Atau ini memperluas dari kewenangan yang ada dalam undang-undang? Kalau ini memperluas secara hukum tata negara, ya, ini adalah batal demi hukum ini. Tidak boleh. Di dalam pasal 234 ya Susduk MPR DPR itu jelas dikatakan bahwa tata tertib itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, pertanyaannya apakah begini sesuai tidak? Kalau tidak sesuai ini batal demi hukum. Contohnya Hakim MK yang tadi disampaikan oleh Bang Rey. Lalu bagaimana posisinya? Nah, makanya, harusnya kan semua Hakim MK sejajar. Makanya tidak ada 2-3 yang kemudian bisa dipanggil gitu. Kalau mau konsisten berarti tidak bisa ranah MA Presiden tidak bisa punya kewenangan, disentuh. tidak bisa dievaluasi. Nah, mungkin memang kawan-kawan DPR ini sudah konsisten. Yang memang mereka bisa evaluasi, yang mereka fit and proper test. Ya. Nah, selesai. Pertanyaan yang Bung Rey tadi saya kira tidak perlu dijawab secara ini. Berjelas jawabannya bahwa yang di-fit hanya anggota Mahkamah Komisioner Hakim MK yang berasal dari DPR yang bisa yang lain tidak. Kan aneh gitu. Sementara Hakim MK kan 9 gitu loh tidak hanya maksudnya sampai Bang di Rey. situ, Mbak Afi. Tidak sama yang menjadi persoalan secara hukum tata negara, apakah substansi seperti ini dimungkinkan dalam prinsip negara hukum kita? Ya. Itu yang jadi harus dijawab. Dicari. Kalau ini misalnya boleh, ya, fungsi pengawasan ini dalam bentuk secara mengawasi pejabat bukan lembaganya, saya kira ini perlu memang perlu dievaluasi tata tertib ini. Sebab begini, kalau konteks yang saya pahami bahwa ini adalah pengawasan ini kepada lembaga, bukan personil atau tidak perorangan. person, walaupun memang kita paham ya bahwa fungsi dari mekanisme mengangkat atau menunjuk, memilih pejabat negara melalui. Mohon maaf, Prof. Kalau kita baca redaksi itu tadi, itu bukan lembaga, orang. Karena istilah yang mereka pergunakan di situ calon. Iya, ini kita jelaskan dulu bahwa kalau lembaga negara tidak jadi masalah. Tapi kalau itu person dalam pejabat negara, ini yang perlu dipertanyakan. Apakah memang memiliki itu, walaupun argumentasi kawan-kawan di DPR itu, karena kami dulu kan memilih fit and proper. Oleh karena itu kami juga berhak menilai, mengevaluasi. Yang sudah kami fit and properkan itu. Menurut saya sampai pada kata evaluasi, kalau menurut saya tidak ada masalah. Tapi kalau mengikat, nah ini mengikat ini yang jadi masalah sampai. Baik, soal mengikat kita bahas usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.